Ya, Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini akan merenungkan kembali misi yang ketiga dari gereja kita, yaitu pemuridan yang inspiratif. Dan di bagian yang pertama ini, saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Sebuah ayat yang singkat, kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membacakannya dengan bersuara. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 11 Februari tahun 2006, pukul 6.27 pagi, saudara-saudara, sebuah pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 782 rute Jakarta-Makassar terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, saudara-saudara, kalau yang tidak tahu ini gambar apa, ini adalah gambar peta Indonesia, saudara-saudara. Dan ini adalah Jakarta, kemudian ini adalah Makassar, saudara. Makassar di situ. Jadi kalau terbang kurang lebih jalurnya akan seperti itu. Tinggal lurus begitu, lewatin laut, akan tiba di Makassar. Nah, saudara-saudara, waktu pesawat ini terbang lepas landas, kira-kira 20 menit kemudian, 20 menit dalam penerbangan itu, tanpa disadari oleh pilotnya, saudara-saudara, tiba-tiba terjadi kerusakan pada instrumen navigasi pesawat ini. Yang menyebabkan pesawat ini pelan-pelan, saudara-saudara, pelan-pelan belok ke kanan, pelan-pelan, tanpa diketahui oleh pilotnya. Jadi, dia terus belok ke kanan terus, dan menjauhi jalur yang seharusnya dia tempuh. Saudara, mereka harusnya terbang ke arah timur laut, tapi ternyata mereka pelan-pelan terbang ke arah tenggara, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, waktu pilot menyadari bahwa mereka nggak di arah yang semestinya, waktu pilot sadar itu sudah agak terlambat dan sudah rumit keadaannya, karena mereka sudah cukup lama terbang dengan arah yang salah. Dan anehnya, mereka kontak ke menara pengawas juga tidak bisa kontak, saudara-saudara. Dan posisi mereka sudah sangat jauh dari jalur menuju Makassar itu. Nah, saudara-saudara, mereka lihat kondisi di kanan kiri pesawat, ya, depan, belakang, kanan kiri pesawat, kok bukan laut, tapi malah ada pulau, ada gunung malah. Nggak mungkin ini jalur ke Makassar. Kalau jalur Makassar harusnya laut semua, sampai ke Makassar, begitu. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam kondisi yang mencekam itu, instrumen navigasi rusak total dan tidak berhasil mengontak menara pengawas, saudara-saudara. Dan kondisi bahan bakar yang makin menipis karena sudah cukup lama mereka terbang. Akhirnya pilot melihat ada tiba-tiba, lihat di pulau depan agak jauh ada sebuah runway, ada landasan pacu di sebuah pulau. Dia nggak tahu itu pulau apa di situ. Pokoknya dia putus mendarat daripada kehabisan bahan bakar, lebih bahaya lagi. Kemudian dia mendarat di situ, saudara-saudara, pukul 09.45 waktu Indonesia Tengah, saudara. Pesawat berhasil mendarat dengan aman di Bandara Tambolaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini saudara-saudara, ini adalah Sumba Barat di situ, di Nusa Tenggara Timur. Saudara, kalau diukur jaraknya, saudara-saudara, ini dengan Makassar itu jaraknya 500 km kurang lebih jauhnya dari Makassar. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau mereka terbang itu bukan ke arah pulau, tapi ke arah lautan lepas, saudara. Dan tidak temukan tempat untuk mendarat. Apa yang akan terjadi? Saya nggak berani bayangkan, saudara-saudara. Mereka akan terpaksa landing di atas air samudera entah di mana begitu. Kalau mereka tidak ketemu pulau itu. Saudara, betapa berbahayanya sebuah pesawat diterbangkan tanpa instrumen navigasi. Saudara, begitu juga betapa berbahayanya hidup ini kalau tidak ada instrumen navigasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Saudara, bagian Mazmur yang kita renungkan berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di Mazmur ini, kehidupan manusia diumpamakan seperti sebuah jalan setapak di tengah kegelapan. Dan firman Tuhan adalah pelita. Nah, saudara, benda yang namanya pelita itu mungkin kita nggak terlalu kenal ya pada saat ini, di zaman ini. Kita asing dengan benda yang namanya pelita itu. Tapi orang-orang zaman Israel kuno, saudara-saudara, mereka nggak punya listrik dan lampu pada waktu itu. Yang mereka punya adalah pelita itu, pelita.
semacam wadah dari tanah liat, kemudian bentuknya agak bundar, ya wadah, kemudian di ujungnya ada semacam bagian yang menyempit begitu, kemudian untuk taruh sumbu di situ. Nah kemudian untuk nyalakan api, maka diisilah minyak di dalam pelita itu, kemudian di sumbunya dinyalakan apinya. Dan inilah lampunya orang zaman dulu, waktu pemazmur tuliskan mazmur ini. Waktu dia mau berjalan kaki di jalan setapak yang gelap gulita, dia pakai pelita seperti ini, saudara-saudara, untuk menerangi jalannya dia itu. Maka terang dari pelita ini cuma kecil sebetulnya, nggak besar, bukan kayak obor atau senter yang jaraknya bisa belasan meter begitu, bukan. Maka pelita ini akan hanya menerangi satu langkah ke depan. Hanya menerangi satu langkah ke depan, saudara-saudara. Dia nggak bisa menerangi semua jalan setapak itu, nggak bisa, saudara. Saudara, begitu juga dengan kehidupan ini, kata pemazmur. Kita ada di dalam dunia yang gelap gulita. Dan hanya pelita firman Tuhanlah yang bisa jadi instrumen navigasi kita. Supaya kita nggak nyasar, supaya kita nggak tersesat. Kita nggak bisa lihat jalan semuanya sekaligus, nggak bisa. Tapi pelita itu, alat navigasi itu, firman Tuhan itu yang menolong kita berjalan dalam terang kebenaran. Satu langkah demi satu langkah. Dengan iman kita berjalan selangkah demi selangkah. Dari satu ketaatan demi satu ketaatan lagi pada firman Tuhan. Maka pemazmur bilang kita akan berjalan di dalam terang. Jalan dengan aman. Saudara, dengan kata lain, firman Tuhan adalah alat navigasi kita dalam pesawat kehidupan ini. Kalau kita nggak peduli dengan firman Tuhan, maka sama saja kita tidak peduli pesawat kehidupan kita terbang ke arah mana. Saudara, kemanakah arah pesawat kehidupan kita sedang terbang saat ini? Ke arah yang seharusnya kah? Atau jangan-jangan sedang terbang ke arah yang salah? Ke arah yang sesuai dengan pengajaran kitab suci kah? Atau jangan-jangan sedang pelan-pelan berbelok, saudara-saudara, dan terbang ke arah yang salah dalam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dari dunia ini? Saudara-saudara, sama dengan arah terbang pesawat yang benar tidak bisa secara otomatis terjadi. Saudara, instrumen navigasi pesawat harus bekerja dan aktif. Kalau instrumen navigasi itu dimatikan, maka pesawat itu akan pasti terbang ke arah yang salah. Saudara. Sama dengan pertumbuhan seorang bayi ya, dari baru lahir sampai tumbuh dewasa. Saudara, kalau yang bayi yang baru lahir hanya dibiarkan begitu saja dengan berharap, pasti juga besar sendiri kok otomatis, ditaruh di tengah sawah misalnya, dan berharap dia bertumbuh secara otomatis, saudara, maka bayi itu pasti akan mati, saudara. Entah karena kelaparan, kedinginan, kepanasan, atau digigit ular misalnya. Saudara, bayi harus dirawat baik-baik, bayi harus diberikan susu, dijaga jangan sampai dia mencelakakan dirinya sendiri. Baru dia bisa bertumbuh dengan normal. Saudara. Demikian juga pertumbuhan kerohanian setiap kita tidak bisa terjadi secara otomatis. Mungkin sebagian dari kita berkata begini, kan saya sudah dibaptis, saya sudah ikut katekisasi, belasan tahun yang lalu maksudnya. Udah cukup lah, buat apa lagi baca Alkitab, saya udah ngerti kok. Atau yang lain berkata, kan saya dari kecil juga setiap hari main ke gereja. Atau, kan papa saya pendeta, masa meragukan kerohanian saya? Misalnya begitu. Saya kan udah 15 tahun jadi majelis, masa meragukan pertumbuhan kerohanian saya? Misalnya begitu. Kan saya udah ikut ibadah minggu setiap minggu. Ya meskipun kadang-kadang pas khotbah saya ketiduran sih, iya sih kadang-kadang, tapi ya lumayan lah gitu. Ya meskipun saya ikutin secara online, secara sepintas lalu, asal ikut aja begitu. Tapi ya cukuplah buat pertumbuhan kerohanian saya. Sebenarnya orang-orang berpikir bahwa pertumbuhan kerohanian adalah sesuatu yang otomatis terjadi. Dibiarkan, kemudian pasti tumbuh. Saudara, itu adalah mitos. Pertumbuhan kerohanian bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, saudara. Tapi harus diusahakan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. Dan melakukan firman Tuhan itu dalam
hidup kita. Saudara-saudara, pilihan cuma dua. Cuma dua pilihan. Kita sedang dimuridkan oleh firman Tuhan, atau kita sedang dimuridkan oleh dunia ini. Kalau kita sedang dimuridkan oleh dunia ini, maka yakinlah bahwa alat navigasi kita sedang rusak. Dan kita sedang terbang ke arah yang salah. Saudara, inilah pentingnya pembacaan Alkitab dengan disiplin. Setia beribadah ke gereja, setia mengikuti pendalaman Alkitab, terus mengenal dan terus bertumbuh dalam firman Tuhan, dan setia dan taat melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sekarang izinkan saya bertanya kepada kita masing-masing. Di mana posisi pesawat kehidupanmu sekarang, Kapten? Sedang terbang ke arah bandara tujuankah? Atau sedang tersesat dan terbang ke arah yang salah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sadarkan kami bahwa pertumbuhan kerohanian kami bukan sesuatu yang otomatis. Tapi betapa pentingnya kami mengusahakannya. Kami mengerjakannya untuk terus mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang terbaik, tahu apa yang benar, yang harus kami pikirkan dan harus kami kerjakan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, hari ini saya senang sekali karena bisa mendoakan dan didoakan. Dan kita juga bisa belajar bersama-sama mendalami firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semuanya. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 sampai 17. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 sampai 17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Amin. Saudara, berbicara mengenai pemuritan yang inspiratif. Pemuritan itu adalah sebuah proses dimuridkan dan memuridkan bagi orang Kristen agar menjadi serupa dengan Kristus. Sederhananya, bagaimana orang bisa bertumbuh di dalam Kristus? Ia harus dimuridkan. Kita yang dimuridkan kemudian belajar memuridkan orang lain. Nah, di dalam teks kita hari ini, perikop ini, ada beberapa prinsip bagaimana kita memuridkan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama di ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara menemukan prinsip apa di ayat 14 itu tentang pemuritan? Relasi. Sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang yang ingin kita muridkan, pertama itu harus membangun relasi yang dekat. Kalau nggak punya relasi yang dekat, jangan harap pemuritan itu bisa dikerjakan. Paulus mengatakan, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi dia memposisikan hubungan yang sangat dekat sekali kepada jemaat di Korintus. Hubungan seperti bapak dan anak, hubungan yang dekat. Jadi ketika Paulus menegur dengan keras sekali, itu bisa dipahami.
Berbeda kalau nggak punya relasi kedekatan itu. Ngomong terlalu keras, langsung tanya, kamu emangnya siapa kok berani ngomong begitu sama saya? Nggak usah korek-korek hidup saya. Emangnya kamu siapa? Kalau nggak ada relasi kedekatan akan seperti itu. Dan orang akan kecewa kalau diajarkan sesuatu yang cukup keras begitu. Tetapi kalau sudah ada relasi yang baik, yang dekat, maka pengajaran itu bisa diajarkan dengan baik. Ada keterbukaan di sana. Kalau nggak ada relasi, orang bagaimana mau terbuka? Terus bagaimana saya mengajarkan kalau nggak ada keterbukaan? Membangun relasi dalam proses pemuritan itu penting, menjadi langkah pertama di dalam proses pemuritan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-15, prinsip apa yang kita temukan di ayat itu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ada prinsip apa di sana, saudara-saudara? Pemuritan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi pendampingan. Kalau mengajar dikatakan ada beribu-ribu pengajar yang memperkenalkan Kristus kepada kita. Lewat pengkhotbah tamu setiap minggu, itu juga pengajar juga. Guru agama kita di sekolah, atau dimanapun, atau teman kita yang mengabarkan tentang Kristus. Dan kemudian apalagi, khotbah-khotbah yang kita lihat di YouTube, berapa ribu itu, berapa ratus atau berapa puluh, banyak sekali yang mengajarkan tentang Kristus kepada kita. Tetapi ingat, mereka tidak mendampingi pertumbuhan kerohanian kita. Mereka tidak mendoakan kita, mereka tidak ikut menangis ketika kita sedih. Karena itu dalam proses pemuritan, itu perlu satu pendampingan, atau yang seringkali disebut sebagai bapak rohani. Perlu di situ. Itu karena itu prinsip yang kedua ini, proses pendampingan ini rada sulit dilakukan karena cukup memakan energi. Pengalaman saya memiliki dua anak rohani waktu saya kuliah di saat cukup menyita perhatian. Mendengarkan orang curhat itu nggak segampang kita ngomong, dengerin itu juga susah loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah mendengarkan baru memberikan nasihat itu juga nggak gampang. Menyediakan perhatian itu nggak gampang juga. Itu prinsip yang kedua di dalam pemuritan, yaitu pendampingan. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi membimbing. Di dalam konteks Korintus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus itu nggak punya cukup waktu sebenarnya untuk datang ke Korintus kalau kita membaca surat Korintus ini. Dia ada banyak pelayanan di mana-mana. Lalu bagaimana caranya? Nah ini kelemahan seorang hamba Tuhan, ada banyak hal yang diinginkan tetapi kemampuannya dan waktunya terbatas. Karena itu yang dia lakukan adalah dia mengirim Timotius, anak rohaninya yang sudah dimuridkan, diutus ke Korintus untuk memuridkan lagi. Itu prosesnya kayak begitu, proses memuridkan itu. Nah, kalau saya melihat di GKI Sion ini, kalau proses pemuritan ini belum bisa kita kerjakan secara formal dalam skala besar, kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Rumah kita adalah gereja kecil kita, di mana kita bisa belajar memuridkan pasangan dan memuridkan anak-anak kita. Kita bisa mulai di sana dengan pendampingan, memberikan perhatian, memberikan waktu, tenaga kita di sana. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, di dalam pemuritan, ayat yang 16 dikatakan, sebab itu kunasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ada prinsip apa saudara-saudara di ayat 16? Pemuritan yang paling efektif adalah mengajar dengan keteladanan, bukan hanya sekedar dengan kata-kata atau mulut. Kalau kita mengajarkan dengan mulut, dengan kata-kata, tetapi hidup kita nggak mencerminkan apa yang kita ajarkan, bagaimana orang bisa ikut? Prinsip yang ketiga, yang paling efektif yaitu adalah mengajar dengan keteladanan. Paulus kok berani ya mengatakan, ikutilah teladanku. Biasanya kan kalau guru mengajarkan, ikuti atau lakukan apa yang saya katakan.
kan begitu. Para motivator kan begitu. Ikutin apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan. Jarang yang mengatakan ikuti apa yang saya lakukan. Orang yang berani mengatakan seperti itu karena dia sudah melakukannya. Dan Paulus ini adalah orang yang sudah melakukan apa yang diajarkan. Karena itu dia berani mengatakan ikuti teladanku. Sebagaimana aku sudah mengikuti Yesus Kristus. Setiap ajaran dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip yang ketiga itu adalah dalam pemuridan adalah keteladanan, memberikan keteladanan. Jadi pemuridan yang inspiratif, yang efektif adalah ada 3 hal. Yang pertama, apa tadi? Relasi. Yang kedua, pendampingan. Dan yang ketiga, keteladanan. Mari kita terapkan itu di dalam keluarga, yaitu gereja kecil kita. Mendidik anak-anak kita, memuridkan anak-anak kita, memuridkan pasangan kita, dan orang-orang terdekat kita. Dengan membangun relasi yang dekat, mendampingi pertumbuhan iman mereka, dan kemudian memberikan satu keteladanan. Suatu kali saya terheran-heran melihat anak saya, ada satu yang aneh ketika dia bermain musik, bermain gitar maksud saya. Anehnya adalah ketika dia bermain gitar, kakinya yang satu itu suka diangkat dan cari landasan untuk berpijak gitu. Kalau ada paha di sana akan dibeginiin sama anak saya sambil main gitar gini, kakinya begitu, selalu begitu. Lalu saya pikir-pikir, dia ini belajar dari siapa ya gaya kayak begitu? Mamahnya bilang, ya belajar dari kamu. Oh ternyata saya itu nggak sadar kalau saya main gitar tuh suka kakinya begini sambil berdiri gitu. Karena kalau begini gampang melorot itu gitarnya. Jadi harus cari tumpuan gitu. Ditiruin anak saya tanpa saya ketahui. Dari situ saya akhirnya belajar. Anak itu suka meniru karena itu mengajarkan dengan keteladanan itu sangat penting sekali. Saya memiliki satu idealisme Bapak Ibu kepada anak saya, yaitu anak saya harus suka membaca. Karena itu baru-baru ini saya mengupload di Instagram, saya tulis read today, lead tomorrow. Membaca hari ini, memimpin besok, besok-besok akan menjadi pemimpin. Tapi harus dimulai dari membaca sekarang. Saya punya idealisme itu untuk anak saya, harus suka membaca. Lalu bagaimana caranya? Relasi, kedekatan pasti ada anak dan bapak. Pendampingan pasti akan saya lakukan. Satu, keteladanan. Kalau saya nggak suka membaca, bagaimana saya bisa menyuruh anak saya untuk suka membaca? Artinya saya harus suka membaca. Dan saya bersyukur akhirnya ketika saya membaca buku di kamar saya, ketika anak saya datang, dia mengambil buku lain dan pura-pura membaca juga di samping saya. Dan itu yang saya lakukan, memberikan keteladanan kepada anak untuk menyampaikan idealisme papahnya kepada anak. Dulu saya punya anak didik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu itu usianya masih SMP. Waktu saya layani di Mojorejo ya, di satu desa Kristen. Waktu itu saya praktek di sana. Praktek weekend. Saya ajarkan tentang firman Tuhan. Ketika saya mau kembali ke kampus, saya tanya, nanti kalau kamu besar kamu jadi apa? Jawabannya sangat menggembirakan sekali, dia memanggil saya kakak. Saya mau menjadi seperti kakak. Dan sekarang anak didik saya itu sudah menjadi penginjil, sudah lulus dari sekolah teologi ya. Sekarang menjadi penginjil sama seperti saya. Proses pemuritan, mari kita kerjakan. Yang pertama, membangun relasi. Yang kedua, pendampingan. Yang ketiga, memberikan keteladanan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat senang dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, yang menuntun menerangi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami bersedia untuk dimuridkan dan terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada gilirannya kami akan memuridkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, biarlah kami dimampukan
untuk melakukan pemuritan kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, pasangan kami, untuk membangun relasi yang dekat kepada mereka, melakukan pendampingan dalam pertumbuhan iman mereka, dan memberikan keteladanan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga belum ngantuk ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Saya rindu kita membacakannya secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai dengan 9. Sudah ketemu ya, demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, istilah pemuritan pasti tidak asing lagi di telinga kita. Kata pemuritan erat sekali kaitannya dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perintah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh orang percaya termasuk saudara dan saya. Pemuritan sendiri tadi sudah dijelaskan ya oleh Loserom, Losetim, sederhana dapat diartikan menjadikan seseorang murid. Tetapi dalam konteks kekristenan, kata pemuritan berarti menjadikan seseorang itu seperti Kristus dan melakukan apa yang Kristus lakukan. Karena itu pemuritan harusnya menjadi segala-galanya yang dilakukan oleh semua gereja, semua orang percaya. Apapun kegiatan yang ditawarkan harus ditujukan pada upaya pemuritan. Dengan kata lain, ibadah yang dilaksanakan harus menjadi ibadah yang memuridkan. Konseling yang dilakukan harus menjadi konseling yang memuridkan. Persekutuan yang dilakukan harus menjadi persekutuan yang memuridkan. Apapun kegiatan yang dilakukan, kegiatan itu haruslah kegiatan yang memuridkan. Kenapa demikian, saudara? Karena pemuritan bukan sekedar program, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pengikut Kristus. Karena itu pemuritan bukan hanya sebagai tugas gereja, bukan hanya tugas para hamba Tuhan, bukan tugas majelis, bukan tugas pengurus komisi, bukan. Tetapi juga tugas orang tua. Tadi Loser Romeo sudah menjelaskan kepada kita. Karena tempat pertama pemuritan itu dimulai adalah dalam keluarga, bukan di gereja, tetapi di dalam keluarga. Salah satu ayat Alkitab yang mengingatkan kita akan pentingnya pemuritan di dalam keluarga tertulis di dalam Bilangan 6 ayat 1-9 ini yang tadi kita sudah baca. Perintah mengasihi Allah itu wajib diajarkan kepada anak-anak kita. Inilah yang dimaksudkan dengan pemuritan dalam lingkup keluarga. Bahwa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anak. Kenapa? Karena Ia tahu persis bahwa manusia dapat dengan mudahnya melupakan Allah.
Pada masa sulit atau senang, manusia berpotensi tinggi untuk melupakan Allah dalam kehidupannya. Sehingga Allah harus menyatakan sebuah perintah yang harus, tadi ya di Ulangan 6 ayat 7, diperhatikan, diajarkan berulang-ulang, dibicarakan apabila duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring dan bangun, bahkan mengikatnya sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang pada dahi. Bahkan menuliskan perintah itu pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Oleh karena itu saudara, sebagai orang tua ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua, kita harus menyediakan waktu untuk mengajar dan membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan tentunya sebagai orang tua juga harus terus belajar firman itu sendiri. Dan berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk mengasihi Allah. Karena pemuritan hanya bisa dilakukan oleh seorang murid. Kita gak bisa jadi guru kalau kita juga gak belajar, saudara. Seorang guru juga harus belajar. Karena itu pemuritan tidak bisa dilakukan kalau kita sendiri tidak menjadi murid. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya di Bandung, saya tuh sering nginap di sebuah keluarga. Dulu saya sangat dekat dengan keluarga itu karena sebelum mereka pindah ke Bandung, mereka juga tinggal di Curup. Kami selalu suka pelayanan bareng, tapi waktu itu saya masih kecil. Mereka sudah dewasa, udah punya anak-anak gitu ya. Tapi saya sangat akrab dengan mereka. Nah, waktu saya di Bandung untuk kuliah, saya pernah nginap beberapa kali di rumah mereka. Saya tuh selalu ikut mesbah keluarganya mereka, saudara, kalau saya nginep. Setiap malam saya biasanya panggilnya Susuk sama Ii gitu ya. Akan mengumpulkan anaknya ada 3 orang dan laki-laki semua. Waktu itu masih yang satu masih remaja, yang 2 masih SD, masih kecil-kecil. Mereka akan duduk bersama-sama dan saya selalu ikut kalau saya nginap. Mereka akan nyanyi bersama, lalu mereka akan baca firman. Masing-masing anak itu setiap malam punya giliran untuk membacakan renungan. Mereka cuma baca dari renungan. Mereka baca renungan itu lalu nanti papa mamanya akan menjelaskan arti dari apa yang mereka baca. Setelah itu mereka akan berdoa bersama-sama. Anak-anak pimpin doa syafaat, saudara. Pokok doanya dibagikan sama papa mamanya. Yang kecil bisa doa. Doa syafaat loh saudara, bisa buat bangsa, buat keluarga, buat yang lain-lain. Saya sangat-sangat kagum dengan itu. Mereka mau tiap malam kalau papa mamanya agak telat, justru mereka yang akan ngajak, ayo papa mama ini waktunya kita merenungkan firman. Bagi saya itu sebuah pemandangan yang indah bagaimana orang tua mengajarkan anak-anaknya hidup. Dan hidup dalam Tuhan dan tentang firman Tuhan. Dan harus saya akui saudara, saya sendiri tidak pernah mendapatkannya di dalam keluarga saya. Dan itu menjadi sesuatu yang saya belajar dari mereka. Sesuatu pemandangan yang indah. Hari ini anak-anak mereka sudah besar, sudah menikah. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan giat. Papa mama melayani, anak-anak juga melayani. Karena itu saudara, saya sangat menganjurkan saudara yang sudah jadi orang tua. Mari setiap malam duduklah belajar firman Tuhan bersama anak-anak. Kenapa demikian? Karena kalau kita sebagai orang tua tidak pernah memuridkan mereka sejak mereka kecil, maka ketika besar kemungkinan, saya bilang kemungkinan ya, tidak semua, mereka bisa hidup melupakan dan tidak takut akan Tuhan. Dan peluang itu sangat besar saudara. Tapi kalau dari kecil kita sudah mengajarkan mereka untuk hidup mengasihi dan takut akan Tuhan, yakinlah anak cucu kita akan menjadi generasi yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita orang tua untuk menjadikan anak-anak itu murid Kristus. Mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan mari sebagai orang tua kita juga menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita penuhi selama kita ada di dunia. Ingat saudara, pemuritan dimulai dari keluarga. Bukan ketika datang ke gereja, enggak. Tadi Los Romeo sudah menjelaskan pemuritan itu dimulai dari keluarga. Anak-anak itu peniru yang ulung ya. Tadi kalau Los Rom ceritain James bagaimana menirukan Los Romeo. Anak-anak itu peniru yang ulung. Kalau papa mama rajin baca firman, kalau papa mama rajin berdoa, mereka adalah peniru yang ulung. Mereka akan melakukan hal yang sama, saya yakin sekali. Tapi kalau papa mama tidak melakukan itu, bagaimana mereka bisa melakukan itu saudara?
Karena itu jadilah keluarga yang menginspirasi keluarga lainnya dalam hal pemuritan. Ketika orang lain melihat bagaimana saudara dan anak-anak saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan, disitulah saudara menginspirasi orang tua lainnya untuk memuridkan anak-anak mereka. Jadi kapten, kemana engkau mau membawa penumpang di dalam rumahmu? Ke tujuan yang benar atau ke tujuan yang salah? Itu ada di tangan kapten-kapten di dalam rumah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak memiliki orang tua, tidak memiliki keluarga, belum berkeluarga atau belum memiliki anak? Jadilah orang tua rohani bagi orang lain. Kita bisa memuridkan orang lain lewat kehidupan kita. Sehingga dengan keteladanan kita, orang lain terinspirasi untuk menjadi murid Kristus. Jadilah orang tua rohani bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah malam hari ini dari 3 renungan kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami menjadi murid dan memuridkan orang lain. Tuhan tolong kami terbatas. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Biarlah sebagai orang-orang dewasa, kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami temui, sehingga mereka boleh melihat Kristus itu hidup di dalam hidup kami, dan mereka juga boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, dan biarlah kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain kembali kepada kehidupan kami, dan biarlah firman yang sudah kami renungkan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pendalaman Alkitab dan doa kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.